Dijadikannya bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi UNESCO, jelas merupakan pukulan telak terhadap para tokoh dan pemimpin Malaysia yang selama ini suka berhalusinasi dan hidup dalam mimpi atau dongeng alam Melayu. Saking parahnya mereka berhalusinasi, dongeng alam Melayu itu seolah-olah telah menjadi realitas dan kemudian mereka jadi terlalu percaya diri, bahkan sombong. Sikap seperti itu pula yang menjangkiti kebanyakan kaum Melayu Malaysia. Mereka merasa sebagai kaum Melayu yang paling hebat di dunia, sebagai penguasa Nusantara. Padahal, Malaysia hanyalah negara yang dibuatkan oleh British. Kaum Melayu Malaysia juga bangga dengan sultan-sultan mereka yang banyak sekali. Kemudian, kaum Melayu Malaysia cenderung meremehkan dan menganggap rendah bangsa Indonesia. Pemimpin dan tokoh Malaysia mengira rakyat Indonesia mudah dibujuk dan diatur-atur. Tokoh dan pemimpin Melayu Malaysia mungkin juga menganggap rakyat Indonesia bodoh dan mudah dipengaruhi lewat propaganda mereka mengenai kemelayuan. Sejumlah ahli bahasa Indonesia memang datang pada simposium bahasa Melayu di Malaysia. Sebagian memang mendukung dongeng alam Melayu dan nostalgia bahasa Melayu. Tapi mereka bukanlah wakil pemerintah Indonesia. Mereka juga bukan mewakili suara rakyat Indonesia. Ahli bahasa itu hanya senang diundang karena diberi honor, diberi uang. Itu saja. Sejauh ini hanya 1-2 profesor Malaysia yang berpikiran rasional dan realistis mengenai bahasa Melayu. Misalnya Profesor Teo Kok Siong. Tapi banyak sekali tokoh Melayu yang masih bermimpi dan cenderung menyepelekan Indonesia. Jadi saya kira untuk bahasa Melayu ini, ia perlu diwatakan sebagai satu dasar lah. Seperti di Indonesia kan, ada satu dasar yang diperkenalkan pada tahun 2009 dan pada perkara 4 itu menjadi kewajipan pemimpin Indonesia, presidennya mengantarabangsakan bahasa Indonesia. Sebab itu, setiap presiden Indonesia akan menggunakan bahasa Indonesia di peringkat antarabangsa. Sebab itu wajib ada dalam perundangan. Jadi saya kira dalam hal bahasa Melayu ini perlu sangat-sangatlah dalam waktu terdekat ini, sebelum apa-apa yang boleh berlaku dalam politik itu berlaku, maka perlu sangat-sangat gagasan bahasa Melayu ini sebagai bahasa negara pertama-tamanya dan keduanya sebagai bahasa antarabangsa begitu, ianya perlu diwartakan dalam satu bentuk dasar. Itu. Daripada negara-negara jiran, khususnya dari negara Indonesia, dapat kita lihat sokongan datang mencurah-curah, termasuk dalam media Indonesia sendiri, majalah Tempo ada, saya baru dapat majalah Detik. Apabila ada kumpulan wartawan Indonesia yang berkunjung ke Malaysia sempena Hari Wartawan Negara, mereka memberikan sokongan penuh. Saya sebenarnya terkejut bila kita jemput ramai sekali yang daripada ahli-ahli akademik, tokoh-tokoh bahasa daripada negara Indonesia yang berminat untuk menyertai simposium tersebut. Ramai sekali, cuma 5 orang pembentang daripada negara Indonesia dan semua sekali bersetuju, sama ada kesemua tokoh-tokoh di Indonesia ini bersetuju bahawa bahasa Indonesia itu sebenarnya adalah bahasa Melayu, akar. Jadi mereka menyanggah kenyataan yang dibuat oleh seorang menteri Indonesia. Mereka sebut bahawa menteri Indonesia ini belajar di luar negara, tidak berapa faham, dan Presiden Indonesia sendiri pun tidak ada masalah. Jadi kita tidak melihat bahawa akan ada masalah yang besar lah. Begitulah, banyak tokoh Melayu yang menganggap Indonesia mudah dipermainkan dan mereka hidup dalam dongeng kemelayuan. Nah, puluhan tahun pemimpin dan tokoh Melayu Malaysia berpikiran naif seperti itu. Duit negara habis buat propaganda dan simposium kemelayuan. Mereka mengira bisa mendikte negara Indonesia. Padahal,
Sebagian besar rakyat Indonesia justru menertawakan halusinasi kaum Melayu Malaysia. Itulah sebenarnya yang terjadi. Sebagian besar rakyat Indonesia justru tertawa terhadap dongeng dan mimpi kaum Melayu Malaysia itu. Masuknya bahasa Indonesia ke UNESCO semoga menyadarkan kaum Melayu Malaysia atau membangunkan dari mimpi indah mereka selama bertahun-tahun. Selanjutnya, marilah kita simak video reaksi berikut ini. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan memperbincangkan lagi masalah bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah resmi menjadi bahasa yang digunakan dalam sidang UNESCO. Hanya saja, kita tidak tahu apakah kaum Melayu Malaysia akan berhenti berhalusinasi. Kita juga tidak tahu pasti apakah kaum Melayu Malaysia sebenarnya sadar bahwa banyak orang Indonesia yang tertawa jika mendengar impian mereka. Yuk kita simak video berikut ini ya. Referring to the 270 million Indonesians, you have a slight problem there, right, Millie? Yes, as usual, Malaysia is always having this hallucination. Before it was rendang and then batik, now our language. Of course, Bahasa Indonesia should be the second language behind English because in ASEAN, Indonesia is the largest country in ASEAN, Bahasa Indonesia and Malay language, yes, some similarities, but very different language. Proposals have been made to ASEAN to make Indonesian the second language. Farina, why do we keep having these fights with our neighbor to the north? I really admire his confidence, or I don't know. It's really nice try, right? And I think maybe it's a lesson for Indonesians to just be a little bit more aggressive in terms of defending what we think should happen, right? I think Indonesians sometimes can be a bit too nice and they just assume. Begitulah guys pendapat orang Indonesia mengenai halusinasi kaum Melayu Malaysia. Bagi rakyat Indonesia, masalah bahasa sebetulnya sudah beres. Bangsa Indonesia amat bangga dengan bahasa Indonesia. Tapi masalah ini muncul gara-gara sikap aneh kaum Melayu Malaysia. Yuk kita lanjut lagi ya. Kalau kata saya mah mending bahasa Indonesia aja yang jadi bahasa ASEAN itu. Coba lihat nih ya, misalkan Indonesia ini bahasanya itu dituturkan hampir beberapa negara tetangga juga menuturkan bahasa Indonesia. Malaysia juga pasti ngerti omongan bahasa Indonesia. Australia jadi kurikulum bahasa Indonesia. Iya kan? Saudara kamu di Australia kan? Iya. Kan bahasa kedua kan, Tor aja yang bisa bahasa Indonesia. Minimal selamat pagi gitu kan. Nah, terus kalau saya lihat di Thailand juga mulai mempelajari bahasa Indonesia karena wisatawan Indonesia banyak banget dulu tuh ke Thailand, salah satu yang terbanyak yang datang berkunjung ke Thailand, sehingga mereka memperkerjakan pegawai-pegawai dari Thailand Selatan yang memang cenderung berbahasa Melayu, nggak kopun-kap gitu kan, bahasa Melayu, dan mereka pakai bahasa Indonesia gitu berdagangnya. Ya pastilah setiap negara pengen bahasa kebangsaan mereka yang jadi bahasa ASEAN. Artinya ketika bahasa kita jadikan bahasa ASEAN, ya ada kebanggaan tersendiri. Ada bargaining ya, selain kebanggaan juga ada bargaining. Karena satu, kita nggak usah belajar bahasa Thailand, kita nggak usah belajar bahasa Vietnam. Orang Vietnam yang belajar bahasa kita. Nah itu kan akan memperkuat sebenarnya posisi Indonesia nih secara strategis. Kenapa Malaysia mencoba memajukan itu? Ketika dia berhasil kan dia akan memiliki posisi yang strategis dan bergaining power yang kuat. Nah Indonesia nggak boleh kalah kalau kata saya ya, nggak boleh kalah dong. Karena tadi penutur bahasa Indonesia itu lebih banyak, walaupun akar bahasanya dari bahasa Melayu, tapi kan serapannya banyak. Ada serapan dari Belanda, dari Arab, ada dari bahasa daerah, dari Portugis gitu kan. Nah bahasa Indonesia ini tadi penuturnya itu banyak, 200 juta lah, lebih 270 juta berarti kan.
Orang Timor Leste juga masih ngerti bahasa Indonesia gitu kan. Orang Brunei juga kalau orang Indonesia ngomong masih ngerti-ngerti aja gitu kan. Orang Malaysia juga. Ya. Artinya ya bahkan tadi di Thailand aja, di Vietnam juga, bahkan teman-teman saya yang suka dulu itu zaman sebelum koronce gitu kan, suka single trip gitu kan ke sana, banyak yang sudah menuturkan bahasa Indonesia. Kita tuh kan sebagai negara inisiator ya, misalkan inisiator gerakan non-blok gitu kan, inisiator ASEAN juga gitu kan. Nah ini sebenarnya bergening tadi ya, kalau kita bahas agak serius sedikit gitu kan. Ya ini memang kita jangan kalah gercep sama Malaysia gitu kan. Dulu batik baru ribut-ribut ketika Malaysia mengajukan sebagai warisan budaya dia. Terakhirnya itu reog ya gitu kan. Itu reog, namanya juga reog Ponorogo gitu. Mau diklaim sama Malaysia kan kadang-kadang suka nggak habis pikir ya. Di sana ada nama lain. Reog Malaysia gitu. Tapi Reog Kuala Lumpur. Nah gitu kan reog gitu kan, terus bahasa. Nah kita juga sebenarnya ini juga akhirnya menjadi PR buat ini ya Mas Sandiaga Uno nih, Menparekraf gitu kan, ini akan berkaitan dengan hal tersebut gitu kan. Artinya proses reog termasuk bahasa juga kan bagian dari budaya gitu kan, hasil budidaya manusia juga gitu kan. Nah ini memang paling dekat sih yang advokasi Menparekraf gitu kan. Nah kalau misalkan sampai ya bolehlah Menteri Pertahanan turun gitu untuk mempertahankan harga diri bangsa. Harus bertanya Pak Kekeh itu apa? Oh iya, saya orang Minang gitu. Ya, kalau masih sama-sama ngotot gitu kan, ya tadi pas diangkat tangan gitu kan, Menteri Pertahanan bolehlah turun misalkan untuk mempertahankan ini kan harga diri bangsa gitu. Tadi kita Pak Guru ingat juga apa zaman imperialisme ya, di mana negara-negara itu melakukan kolonialisme gitu ya, bukan imperialisme, kolonialisme itu selain mengambil sumber daya alam, sumber daya manusia, dia juga memberikan pengaruh bahasa, dan sampai sekarang masih terasa bahasa Inggris di mana di Australia masih ada, walaupun itu ya bukan jajahan sebenarnya ya. Di Malaysia dipakai, di India dipakai ya, Perancis, di negara-negara Afrika Selatan banyak. Iya, memang seperti itu. Bahasa itu justru memang lebih lama efeknya. Ya, kayak kita kan masih ada bahasa-bahasa Portugis, gitu kan, Selatan seperti itu, bahasa-bahasa Belanda kayak perboden gitu. Walaupun kalau di Sunda kan itu perboden, cuma beda cara pengucapan aja gitu kan. Begitulah guys sikap kaum muda Indonesia mengenai bahasa Indonesia. Sikap seperti itu sebetulnya mewakili perasaan dan pendapat rakyat Indonesia. Terima kasih ya guys sudah menonton sajian kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.